Buat apa tools mahal? Kayaknya kayaknya judulnya eh, provokatif. Buat apa tools mahal? Buat apa kita beli tools mahal? Maksudnya apakah layak kita beli tools-tools mahal? Tapi ya namanya mahal itu kan relatif. Relatif bagi tiap orang. Sebenarnya kemarin ada saya bikin video ini karena kemarin ada obrolan, ada ya ngobrol-ngobrol sama temen soal Hilti, soal brand merek Power Tools Hilti. Mungkin teman-teman uh, sudah ada yang tahu merek Hilti dan juga ada beberapa yang belum. Apakah ada di Indonesia? Ada. Tapi kalau Hilti dia punya market yang berbeda. Berbeda dengan dengan tools umumnya, beda dengan Boss, beda dengan Makita, beda dengan DeWalt, walaupun kadang ada yang sama, maksudnya pasarnya atau konsumennya ada yang sama. Nah kalau Hilti dia lebih ke apa ya? Lebih ke industrial, lebih ke untuk konstruksi. Dan kalau saya bilang ya tools yang bukan untuk semua orang karena harganya ya kalau saya sendiri bilang ya mahal. Kalau dilihat dari harganya, kalau misalkan kita yang biasa ngelihat brand lain, Makita, Bosch, DeWalt, ya kerasa mahalnya. Contoh ini, impact drivernya. Ini impact driver 22 volt. Ini harganya 15 jutaan. 15 juta satu set. Sepasang harganya 30 juta. Berarti sepasang lebih mahal daripada table saw Harvey. Terus kenapa dia bisa mahal dan kelebihannya apa dibandingkan dengan brand-brand lain? Kalau saya tanya ke teman-teman yang sudah pernah pakai atau yang sudah biasa pakai, kalau dari segi penggunaan sih banyak yang bilang ya underrated. Overrated. Terlalu banyak orang bilang wah terlalu banyak orang bilang kualitasnya melebihi brand-brand lain. Terus overpriced. Terlalu mahal. Mungkin kalau di Indonesia ya terlalu mahal. Kalau di luar mungkin harga sekitar US gitu ya, sekitar berapa? 400-500 dolar, sekitar 7 jutaan. Sampai di Indonesia dikali 2 ya sekitar 15-an. Dan kayaknya itu sama aja dengan brand lain, kalau sudah masuk Indonesia jatuhnya ya sekitar 2 kali lipat. Nah terus kenapa harganya bisa mahal banget? Ya mungkin nggak pakai banget ya, harganya bisa mahal, terus ya laku, ada yang beli. Jadi pertanyaannya, kalau misalkan dia overrated, terus juga overpriced, kenapa bisa mahal? Terus, kalau dari fitur ini, fitur sih nggak jauh-jauh dengan impact driver 18 volt Makita atau mungkin DeWalt. Kayaknya kalau DeWalt lebih tinggi sedikit untuk spek di atas kertas ya, untuk speknya. Nah jadi kenapa saya mesti beli ini? Kalau misalkan saya bisa beli yang lebih powerful dengan harga setengahnya mungkin. Ya, yang seperti saya bilang tadi, ini bukan tools untuk semua orang, bukan tools yang kita bisa beli kalau misalkan kita punya duit kita beli ke toko. Sulit. Hilti lebih ke ya mungkin bukan cuma Hilti ya, karena ada brand-brand lain, Hilti, terus juga Fisher, ada Fade. Tadi lebih ke kontraktor, lebih ke perusahaan-perusahaan yang memang untuk konstruksi, terus juga yang memang mungkin istilahnya mengejar efisiensi, time is money, yang kalau misalkan dipakai atau misalkan kerja itu nggak mau direpotkan dengan tools. Nah berbeda dengan produk umumnya, Makita, DeWalt atau mungkin Festool itu kan ya itu tools consumer good, tools yang tools konsumen yang mereka jual ya power, teknologi, compact. Nah kalau Hilti dan sejenisnya, merek-merek yang level itu yang mereka jual layanannya, servisnya, purna jualnya. Nah bedanya apa dengan purna jual brand lain? Contoh misalkan DeWalt. Kayaknya saat ini yang paling bagus untuk garansi untuk merek yang umum itu DeWalt. 3 tahun garansi untuk 3 kali pergantian spare part gratis. Jadi untuk saat ini paling tinggi untuk garansi itu DeWalt. Tapi kita cuma bisa ganti spare part 3 kali gratisnya dan dalam jangka waktu 3 tahun. Sedangkan Hilti
itu dia cuma 2 tahun. Garansinya cuma 2 tahun. Tapi untuk pergantian spare part itu kita bisa setiap hari. Jadi selama 2 tahun kita bisa servis dan kita bisa ganti spare part gratis. Dan bahkan kalau misalkan kita pada saat beli di awal itu dengan plafon tertentu, karena kalau Hilti itu kan tergantung kita jumlahnya berapa, kuantitinya berapa pada saat beli, karena mereka punya tingkatan konsumen. Ya, yang jelas semakin banyak kita beli akan semakin turun harga per unitnya. Nah, di plafon tertentu itu bahkan setelah 2 tahun pun kita tetap dapat gratis untuk servis dan spare partnya. Kalau misalkan kita nggak sampai plafonnya, itu dia bisa servis, tapi spare partnya kita bayar. Kecuali kalau servisnya itu melebihi dari 3 hari. Jadi garansi 3 hari. Kalau 3 hari belum selesai di servis, itu gratis, spare part gratis. Jadi apa ya, kayaknya stok spare part mereka lebih banyak kayaknya dibandingkan dengan toolsnya untuk mencegah inden. Karena kalau kita misalkan mau ganti gearbox itu inden gitu kan, berarti kan gratis, mereka akan rugi. Ya, jadi itu yang mereka jual. Ya mungkin ya karena Hilti terkenalnya memang karena layanannya, karena servisnya. Terus belum lagi ada layanan pinjam. Ini kayaknya tahun ini layanan pinjamnya di pending. Jadi biasanya misalkan kita lagi kerja nih, lagi ada project bikin gedung atau bikin jalan, kita pakai 6 bor, bornya 6-6-nya dipakai tukang, terus satu rusak atau satu bermasalah. Nah, karena biasanya project seperti itu project tender yang tadi ya time is money, kan agak repot juga kalau misalkan pada saat kerja terus mesinnya rusak. Mungkin kalau misalkan kita pakai brand menengah ke bawah, kita tinggal uang kita beli lagi supaya pekerjaannya jalan. Nah, kalau Hilti untuk area tertentu ya yang terjangkau oleh service center, kalau misalkan kita pada saat kerja mesin rusak, ya kita tinggal telepon mereka, kita tinggal kasih mesinnya apa yang rusak, nanti mereka yang datang ke proyek berikut mesin penggantinya. Jadi selama mesin kita masuk service center, mereka menyediakan pinjamannya. Biasanya kalau Hilti yang pinjaman itu dia warnanya hitam, full black. Jadi ya bukan untuk semua orang, dan pasarnya atau marketnya itu kecil, tertentu. Dan marketnya pun maksudnya yang beli produknya Hilti ataupun Fisher itu ya mereka lebih mengutamakan layanan, lebih mengutamakan servisnya. Jadi mereka ya maksudnya dengan harga segitu ya mereka berani aja, karena berhubungan dengan waktu, dengan efisiensi. Jadi ya itu kenapa barangnya bisa mahal. Dan bukan cuma Hilti aja. Tadi saya bilang masih ada beberapa brand lain yang mungkin kita nggak familiar, yang hanya orang-orang industri atau kontraktor atau orang-orang tambang yang bisa ngerti. Sama juga dengan Milwaukee ya. Milwaukee mungkin untuk servis layanan tidak seperti Hilti, di bawahnya lah. Tapi untuk penjualan mirip-mirip. Karena walaupun ada barangnya di Indonesia, ada distributornya, tapi barangnya jarang sekali kita lihat di marketplace, karena mereka memang jualnya lebih ke partai, lebih ke untuk project atau untuk tender. Jadi buat teman-teman yang pengen punya Milwaukee itu ya sabar aja. Siapa tahu bakal dimasukin ke toko-toko. Oke, kayaknya segitu aja ngobrol-ngobrol singkatnya soal tools mahal. Yang lebih mahal daripada ini pun ada. Saya nggak akan bikin video reviewnya, itu nanti biar Jeff aja yang bikin. Mungkin saya akan bikin artikelnya, versi webnya review, mungkin kalau sempat saya akan bikin. Tapi kayaknya kalau video belum, waktunya yang nggak ada. Oke, semoga bisa memberikan informasi sedikit buat teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa.